Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa minasyara'i'il qadimah. Dan adapun haji itu minasyara'i'il qadimati, termasuk dari sebagian syariat yang terdahulu. Ruwiya diriwayatkan anna Adama, bahwasanya Nabi Adam alaihi salamu itu hajja berhaji arba'ina hajjatan, dengan 40 haji. Nabi Adam itu berhaji sebanyak 40 kali. Minal hindi, dari Hindia, dari Hindi, masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Wa anna Jibril qala lahu, dan bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Adam, innal malaikata, bahwasanya para malaikat, kanu, mereka itu, yatufuna, tawaf, qoblaka, sebelum engkau, bihadzal baiti, di tempat ini, Baitullah, Ka'bah, sab'ata alafi sanatin, selama 7.000 tahun. Waqala Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Ishaq berkata, lam yab'ats Allahu ta'ala nabiyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi ba'da Ibrahim alaihi salam, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, illa wa qad hajja, kecuali nyata berhaji seorang nabi tadi, al-baita, ke Baitullah. Walladzi sarraha bihi ghairuhu, dan adapun pendapat yang tasrih, yang dijelaskan oleh selain daripada Imam Ibnu Ishaq, annahu ma min nabiyyin illa hajjahu, bahwasanya tidak ada seorang nabi pun kecuali berhaji ke Baitullah. Bukan hanya nabi setelah Nabi Ibrahim, tapi semua nabi itu semuanya berhaji. Khilafan, itu menyelisihi, pendapat tersebut menyelisihi liman istasna, terhadap menyelisihi pendapat yang berkata, yang mengecualikan Hudan ke Nabi Hud, wa Solihan dan Nabi Solih. Jadi ada yang berpendapat Nabi Hud dan Nabi Solih itu tidak berhaji. Ada yang berpendapat semua Nabi itu berhaji. Kemudian umroh, wa amal umroh tu, adapun umroh, fal azharu, maka adapun pendapat yang paling jelas, annahu, bahwasanya umroh fardun, itu hukumnya fardu, kal haji, seperti halnya haji. Wala yugni anha al hajju, tidak bisa mencukupi dari umroh hanya dengan berhaji. Wa ini istamala alaiha, walaupun haji itu mencakup terhadap rangkaian ibadah umroh. Wa am haditsu Jabirin, dan adapun hadis Jabir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suila, ditanya, anil umroti, mengenai umroh, a wajibatun hiya, apakah umroh itu hukumnya wajib? Kemudian qala, Nabi berkata, la, tidak. Wa anta tamira khairun laka, dan bahwasanya engkau umroh itu khairun, lebih baik, laka, bagimu. Nah, hadis itu hadis yang mengatakan bahwa Nabi tidak mengatakan umroh itu wajib, atau bahwa Nabi mengatakan bahwa umroh itu tidak wajib, itu fadhaifun, itu hadisnya kualitasnya dhaif, bittifaqil huffazi, dengan kesepakatan para hafiz. Qala fil majmu', Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, wa amma qaulu Tirmidzi, adapun perkataan Imam At-Tirmidzi, inna hadza haditsun hasanun sahihun, bahwasanya hadis ini hasan sahih, fa ghairu maqbulin, itu tidak bisa diterima. Wala tagtarra bi qauli Tirmidzi fi hadza, jangan sampai engkau terlena, tertipu dengan perkataan Imam At-Tirmidzi mengenai pendapat tadi. Intaha. Wahiyya, dan adapun umroh lugatan, menurut bahasa, ziaratu makanin amirin, adalah berziarah, mengunjungi tempat amir. Wa syar'an, adapun umroh menurut syara, terminologi syariat, adalah qasdul Ka'bah lin nusukil ati, bermaksud ke Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang akan datang. Wa warada fi fadlihima, dan telah datang dalam mengenai keutamaan haji dan umroh, haditsu katsiratun, hadis-hadis yang cukup banyak, minha, sebagian daripada hadis yang
menjelaskan keutamaan umroh dan haji adalah hadis rawa yang meriwayatkan terhadap hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Abi Hurairah, hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji dan tidak berbuat kotor, buat keburukan, tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti dalam kondisi seperti ketika ibunya melahirkan ia, berarti suci, tidak memiliki dosa satupun. Wa anhu, dan masih dari Imam Abu Hurairah, aidon al-umratu, adapun umrah, ilal umrati, ke umrah yang lain, kafaratun, itu merupakan suatu penghapus yang mengifarati lima bainahuma, terhadap dosa-dosa yang ada antara dua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur, dan adapun haji yang mabrur, yang diterima, laisa lahu jazaun, tidak ada bagi haji yang mabrur balasan illal jannah, kecuali surga. Muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari Muslim. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, al-hajjul mabrur, apa yang disebut dengan haji mabrur, yaitu alladzi la ma'siyata fihi, haji yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan, umroh di bulan Ramadan itu menyeimbangi haji, sama dengan haji, au hajjatan ma'i, atau haji dengan besertaku. Muttafaqun alaih. Wa hal mukaffaru bil haji as-saghair faqat am yashmalu at-takfir al-qaba'ir wa tabi'at, dan apakah yang dikifarati dengan haji itu hanya dosa-dosa kecil, atau mencakup pengkifaratannya itu terhadap dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia. Wajahani, itu ada dua pendapat. Yang pertama, anna takfiro, bahwasanya mengifarati haji terhadap dosa itu ya ummu as-saghair wal kabair wat tabi'at, itu mencakup, yang dikifarati itu baik dosa-dosa kecil, dosa besar, dan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia. Qalahu Ibnul Mundir, berkata terhadap pendapat tadi Imam Ibnul Mundir, wa jama'atun, sekelompok ulama, akhdan itlaqin nusus, karena mengambil terhadap mutlaknya nas, lapadnya kan tadi man hajja falam yarfus falam yafsuk raja'a ka yaumi waladatuhu ummu. Wa qayyadahu al-Jamalur Ramli, Imam Jamal al-Ramli mengkayyidi biman mata fi hajihi au ba'dahu, terhadap orang yang mati, yang wafat dalam hajinya atau setelah haji. Wa qabla tamakkunihi min wafa'itil tabi'at, dan sebelum dia ada kesempatan untuk memenuhi tabiat, hak-hak orang lain. Wa tabiat, adapun yang dimaksud dengan tabiat adalah hukukul adami. Nah, tabiat itu adalah hak-hak manusia, saghiratan, baik itu berhubungan dengan dosa kecil, kanat, au kabiratan, atau dosa besar. Kemudian wajah atau pendapat yang kedua, al-mukaffaru wa as-saghair faqat, dosa-dosa yang dikafarati itu hanya dosa-dosa kecil. Wahada, dan pendapat ini ma rajjahahu Ibnu Hajarin, pendapat yang diunggulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Hasyiyah alal Idah, wal awwal awfaqu bi dhahiri sunnah, Imam Ibnu Hajar, wasani awfaqu bil qawaid, bahwa pendapat pertama itu lebih berkesesuaian dengan dohirnya hadis, lapad, dan pendapat yang kedua itu lebih sesuai dengan kaidah. Waraitu ba'dal muhaqqiqin qala al-ijma' alaihi wa bihi yandafi'u al-ifta'u al-madhkur tamassukan bil-zawahir wa qala syekh ba'ashan. Faslun wallahu a'lam bissawab.